akan kasih tahu bahwa minggu ini adalah pembahasan terakhir dari materi yang ada di bulan ini. Maka dari itu, siapkan catatan kalian supaya kalian tidak lupa apa yang jadi materi minggu ini. Dari sini aku juga himbau kalian buat teman-teman semua siapkan hati untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lupa matikan notifikasi HP kalian supaya ibadah kalian bisa lebih fokus. Oke, ini mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online service pada hari ini Tuhan. Kau berkati supaya ibadah online service ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Langsung saja kita mulai online service kali ini. Enjoy our online service. Katakan segenap kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus di terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan sejenak, ikatan rantai-Mu dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
Segala pujian kami bagimu Tuhan. Kau yang ditinggikan dan Kau yang diagungkan. Anugerahmu kepadaku pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau penuh kasihku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Oh, terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang bukan karena Tuhan, bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, indah, mulia, hidupku menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kalaupun kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Kiranya Engkau juga mengurapi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengarkan ini bisa tertanam di hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom family member, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang when you are imperfect. Nah, aku mau tanya, di antara kalian ada yang ngerasa sempurna nggak sih? Nggak ada ya? Ya iya, karena setiap manusia itu jauh banget dari kata sempurna. Sekalipun kita ini ciptaan Allah. Coba deh baca di Al-Khotbah 7 ayat 20 versi bahasa Indonesia masa kini. Di bumi ini tak ada orang yang sempurna. Tak ada yang selalu berbuat baik dan tak pernah berdosa. Nah, udah dibuktikan kan di ayat ini kalau manusia itu nggak ada yang sempurna. Sekalipun kita adalah ciptaan Allah. Nah, apa sih yang membuat kita ini nggak sempurna? Yang pertama, karena kesalahan kita. Setiap kita pasti pernah ngelakuin kesalahan kan? Bahkan orang pinter pun atau artis yang kelihatan sempurna di TV, HP, atau laptop kalian, pasti mereka pernah ngelakuin kesalahan. Contoh gampangnya aja nih, ketika kita lagi ujian, kita tahu banget kalau nomor 1 itu jawabannya A, tapi karena kita lagi buru-buru atau kita nggak teliti atau bahkan kita gampangin, kita jadi salah coret jawaban B. Alhasil karena nggak ketelitian kita ini, jawaban kita jadi salah kan. Nah, kalau kita udah tahu kesalahan kita, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, jangan sampai kita jatuh pada luka yang sama. Nah, yang kedua, ada kelebihan. Tiap kita pasti punya kelebihan atau sisi yang menonjol. Nggak memungkiri bahwa tiap kita pasti juga punya hal yang nampak buruk atau sisi lemah. Contohnya nih, si A, dia jago banget main basket. Tapi si A ini lemah di pelajaran. Bisa jadi penyebabnya karena si A ini terlalu sibuk latihan, pas udah sampai rumah tinggal capeknya aja dan nggak konsentrasi untuk belajar. Akhirnya itu yang membuat si A ini lemah di pelajaran gitu. Terus yang ketiga, ada dosa kita. Setiap kita adalah orang berdosa, tapi kadang karena dosa itu kita jadi insecure, kita jadi ngerasa nggak berharga. Sekalipun Raja Daud pun, dia juga orang berdosa. Kalian ingat kan cerita Raja Daud yang berzina dengan Bathsheba? Lalu Raja Daud merancang rencana jahat untuk membunuh Uria. Nah, seperti itu cerita yang kita ingat sampai sekarang. Nah, meskipun kita dalam ketidaksempurnaan, hal-hal apa sih yang bisa kita pelajari dari ketidaksempurnaan itu? Yang pertama, ketidaksempurnaan itu nggak menghalangi kita buat berbuat baik. Berbuat baik itu adalah kewajiban kita. Meskipun kita nggak sempurna ini, kita nggak ada alasan buat nggak nolong orang lain. Hal simpel yang bisa kita lakukan adalah mungkin bisa menolong teman yang kesulitan belajar, atau mungkin memberi tumpangan ke teman, bisa juga mengucapkan ulang tahun, atau mungkin berbagi makanan juga bisa, atau hal yang paling simpel itu mengucapkan terima kasih ketika kita udah ditolong. Nah, coba deh sekarang kita baca Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, biar kita tidak menjadi lemah. Nah,
jangan sampai kita capek berbuat baik ya. Nah, yang kedua, ketidaksempurnaan tidak menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik. Misalnya nih, kita tahu kalau kita ini lemah di pelajaran matematika, tapi kita ini tetap pengen buat bisa, kita berusaha buat bisa dengan cara belajar siang sampai malam, atau ikut kursus, atau minta tolong ke teman buat ngajarin. Pokoknya semua cara kalian pakai buat, pokoknya aku kudu bisa pelajaran matematika ini. Nah, ketika kita udah paham sama pelajaran matematika ini, kita tuh pasti kayak, wih, akhirnya rek aku bisa. Atau mungkin, nggak sia-sia rek aku belajar siang sampai malam, nggak sia-sia rek aku ikut les. Nah, di sini fokusnya itu sama effort kita, sama usaha kita buat, pokoknya kita harus usaha dulu. Jangan nyerah. Dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, ini baru yang ketiga. Ketidaksempurnaan nggak menghalangi Tuhan buat tetap mengasihi kita. Coba sekarang kita baca Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17 mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, dari tersebut menyatakan bahwa Tuhan datang ke dunia untuk melayani orang yang sakit, untuk melayani kita yang berdosa ini. Jadi jangan khawatir bagaimanapun keadaan kita, meskipun kita berdosa, meskipun kita nggak sempurna, Tuhan tetap kok mengasihi kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Perlu diingat bahwa kita ini adalah kepunyaannya, bahwa kita ini adalah anaknya. Oke? Nah, apa sih yang membuat kita bisa do excellence? Apa sih yang bisa membuat kita melakukan yang terbaik? Yang pertama adalah keputusan kita. Belajar dari kisah Daniel. Daniel ini mempunyai pendirian teguh. Keputusannya nggak dipengaruhi oleh orang lain. Dia nggak mendengarkan atau nggak melihat orang lain ini membuat keputusan apa. Singkat cerita, di Daniel 1, Daniel ini diwajibkan untuk makan atau minum yang dihidangkan kepada raja, yang mana itu dapat merusak kesucian tubuh Daniel di hadapan Tuhan, sehingga ia memilih untuk memakan sayur. Nah, apa yang didapatkan Daniel? Daniel mendapatkan tubuh yang lebih sehat dibandingkan orang-orang yang makan hidangan raja itu. Nah, di sini kita belajar bahwa meskipun orang lain berkompromi dengan dosa, itu tuh bukan sesuatu yang diwajarkan. Apabila kita mau hidup benar, apabila kita mau melakukan yang terbaik, maka janganlah kita berkompromi dengan dosa. Nah, yang kedua, itu kita harus memiliki roh yang luar biasa. Belajar dari Daniel lagi, mari kita baca Daniel 6 ayat 3-4. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Nah, gimana sih biar kita ini punya roh yang luar biasa? Nah, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Nah, belajar dari kisah Daniel. Daniel ini punya ruangan khusus buat ketemu sama Tuhan. Bahkan dia ketemu Tuhan itu 3 kali sehari. Hal tersebut yang membuat Daniel itu bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita
punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita tuh jadi tahu Tuhan itu pengen ngelakuin apa sih dalam kehidupan kita. Tuhan itu bakal mengarahkan hidup kita gitu. Nah, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan ini bisa tertanam pada hati kami Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap mau melakukan yang terbaik Tuhan. Di tengah ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami tetap mau untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk studi kami, kuliah kami, atau apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan untuk setiap member Youth Friendship Tuhan. Biarlah kami semua dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa, haleluya, amin. See you and God bless you. Yo guys, gimana nih penuturan kali ini? Kalian udah lupakan untuk mencatatnya? Pastinya Friendship member sudah mencatat dong. Dan jangan lupa, depan kita ada yang spesial nih dari Youth Friendship, karena bakal ada Friendship Overtime. Jangan sampai kelupaan, acara ini bakal ada di channel YouTube Youth Friendship tanggal 26 September 2020 jam 5 sore. Aku juga gak bakalan kelupaan nih, karena aku selalu pantengin Instagram Youth Friendship di @youthfriendship. Dan di sini aku juga bakal ngingetin buat kalian bahwa setiap hari Senin dan Selasa bakal ada ibadah FC online jam 7 malam. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dalam FC, kalian boleh DM langsung di Youth Friendship atau tulis lagi di kolom komentar. Oke deh teman-teman, terima kasih buat yang sudah bergabung di Our Online Service kali ini. God bless you and see you next Saturday. Bye bye.